Perkenalkan, nama saya Raisa Tabina dari kelompok 5 yang beranggotakan Naila Brilian, Zafira Salsabila, Fitri Novianti, dan Adam Evan. Kita menganalisis penggunaan bahasa gaul pada sebuah film, yaitu film Der Nathan Hello Salma. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa telah menjadi bagian yang sangat penting dan melekat dalam hidup. Manusia menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi sosial untuk mengekspresikan perasaan dan pikirannya. Kata baku adalah kata yang wajib digunakan sebagai bahasa resmi. Namun, tanpa disadari, penggunaan bahasa gaul atau bahasa slang sudah marak digunakan. Maraknya penggunaan bahasa gaul di kalangan masyarakat Indonesia merupakan sebuah ancaman yang serius terhadap bahasa Indonesia dan menjadikan semakin buruknya berbahasa yang baik dan benar di kalangan masyarakat zaman sekarang. Di era globalisasi ini, bahasa Indonesia yang merupakan ciri dari bangsa Indonesia harus terus dipertahankan eksistensinya. Oleh karena itu, diperlukan beberapa tindakan untuk mempertahankan eksistensinya sebagai bahasa persatuan. Ragam bahasa timbul seiring banyaknya populasi bahasa gaul di Indonesia. Bahasa gaul merupakan salah satu ragam bahasa yang sering digunakan dalam proses berkomunikasi oleh sekelompok masyarakat. Terbentuknya ragam bahasa erat kaitannya dengan percampuran bahasa, atau yang biasa disebut juga dengan campur kode. Campur kode dapat memberikan dampak positif terhadap efektivitas komunikasi, tetapi juga dapat memberikan dampak negatif jika masyarakat lebih senang menggunakannya dan melupakan bahasa penutur. Bahasa gaul merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat untuk menunjukkan keakraban dalam berkomunikasi sehari-hari. Bahasa gaul juga dapat memberikan manfaat, salah satunya adalah meningkatkan kreativitas masyarakat. Bahasa gaul boleh digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari asalkan digunakan pada situasi dan lingkungan yang tepat. Tujuan penggunaan bahasa gaul dalam komunikasi sehari-hari adalah agar penyampaian pesan dapat secara singkat tetapi jelas apa yang dimaksud. Manfaat praktisnya bagi masyarakat umum yaitu dapat mempermudah komunikasi. Dan manfaat lainnya adalah menghindari salah paham saat berbicara dengan orang lain. Dari perkembangan bahasa, kini banyak orang yang menggunakan bahasa gaul, sehingga jika salah mengartikannya maka dapat menyebabkan miskomunikasi. Penggunaan bahasa gaul juga dapat dilihat dalam dialog antar tokoh dalam sebuah film. Film dapat diartikan juga sebagai sarana ekspresi untuk mengungkapkan gagasan atau ide cerita yang digunakan oleh para seniman atau insan perfilman. Penggunaan bahasa gaul dalam sebuah film ditujukan untuk menghidupkan suasana agar para penonton tidak cepat merasa jenuh. Fungsi dari bahasa gaul menurut Patride ialah untuk mempersingkat kata atau kalimat, memperkaya wawasan tentang bahasa, untuk membuat candaan agar menarik perhatian, memudahkan dalam berkomunikasi dan hubungan sosial, untuk menunjukkan keramahan, untuk estetika, meminimalisir kata-kata yang klise, juga untuk mempersingkat dan memberikan gambaran yang konkret. Baiklah, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Fitri. Kosakata yang digunakan dalam bahasa gaul bersifat musiman atau sementara. Artinya, bahasa gaul tersebut dapat berubah atau hilang dan digantikan dengan kosakata baru. Nah, jadi ada beberapa ragam dalam bahasa gaul di antaranya. Yang pertama, kata-katanya cenderung pendek. Yang kedua, beberapa kata huruf awalnya hilang. Contohnya seperti memang menjadi emang, seperti itu. Dan yang ketiga atau yang terakhir, penghilangan huruf H. Contohnya seperti bohong menjadi bohong. Nah, salah satu film yang menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari adalah film Der Nathan dan Hello Salma yang dirilis pada 25 Oktober 2018 dan disutradarai oleh Indra Gunawan. Film ini menceritakan tentang lika-liku asmara antara Nathan dan Salma. Dan film ini juga sukses masuk 15
Peringkat teratas jumlah perolehan penonton film remaja Indonesia 2018, yakni menembus 18.000 penonton. Jadi film ini sangat menarik untuk dikaji. Nah, ada beberapa penelitian sebelumnya terkait penggunaan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari, yaitu penelitian dengan judul Analisis Bahasa Gaul Antar Tokoh dalam Film Remaja Indonesia Radio Galau FM. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa banyak terjadi pembentukan gejala-gejala bahasa gaul pada film remaja Indonesia dan banyak makna yang mengandung unsur-unsur leksikal. Lalu penelitian dengan judul Analisis Bahasa Slang dalam Film Modus, karya Fajar Bustomi dan Ade Darmastria mengenai bahasa slang atau gaul, yang dapat kita simpulkan bahwa terdapat berbagai macam ciri bahasa gaul atau slang, yang diantaranya yaitu kata-kata yang disingkat, digabung, dibalik, baru, atau berupa kata-kata plesetan. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai pendahuluan. Terima kasih. Saya sekarang akan menjelaskan metode yang kami gunakan. Jenis penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Ruslan, pada tahun 2003, jenis penelitian ini berupa data yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian ini bersifat deskriptif, analisis dengan teknik tematik. Menurut Melion dalam Setiawati pada tahun 2014, menyatakan bahwa data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati adalah hasil dari prosedur penelitian pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut, yaitu ada metode simak yang dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa, yang digunakan teknik simak bebas libat cakap karena peneliti hanya mengamati bahasa dari dialog yang digunakan para tokoh. Lalu ada metode catat, dilakukan dengan mengumpulkan data dengan mencatat bahasa gaul yang terdapat dalam film Dirnatan Hello Selma. Di sini saya akan menjelaskan bagian hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah kita lakukan. Dari film Dirnatan Hello Salma yang telah kita tonton, kita telah menemukan beberapa bahasa gaul yang sudah kita catat. Di antaranya yang pertama itu ada kata lu, bentuk asalnya tuh kamu atau anda. Dan itu digunakan untuk membuat suasana yang lebih akrab dengan orang lain. Selanjutnya ada kata kepo, kepanjangannya tuh adalah knowing everything particular object, ditujukan kepada seseorang yang serba ingin tahu. Selanjutnya ada kata buaya, maknanya tuh adalah laki-laki yang suka berganti pasangan, sedangkan arti sesungguhnya dari buaya itu adalah binatang. Selanjutnya ada doang, bentuk asalnya itu adalah saja. Selanjutnya ada sabi. Sabi itu kebalikan dari kata bisa. Kata selanjutnya ada kata ngebul, berasal dari bahasa Sunda yang artinya tuh berasap. Dan ada kata gua, bentuk asalnya tuh aku atau saya. Selanjutnya ada kata ceban, artinya tuh adalah 10.000. Kata tai, asalnya tuh ada tahi atau kotoran, tapi di film tersebut tuh maknanya adalah hinaan atau menjelek-jelekan. Ada kata anjing, itu merupakan kata umpatan sama atau makian juga. Selanjutnya ada kata abisin, berasal dari kata habiskan, dan makna kata abisin di film tersebut tuh adalah menghajar. Ada kata cewek, bentuk asalnya adalah perempuan. Selanjutnya ada kata cabut. Cabut itu kata lain dari pergi atau berpindah. Ada kata gitu, untuk asalnya adalah begitu. Sorry, itu merupakan kata serapan juga dari bahasa Inggris yang artinya maaf. Kata au, bentuk asalnya itu adalah tahu. Kata balikan, bentuk asalnya itu balik. Makna balikan adalah menjalin hubungan bersama lagi. Selanjutnya ada kata gak suka, bentuk asalnya adalah tidak suka. Ada kata bokap, artinya adalah bapak atau ayah. Asik, bentuk aslinya adalah asyik. Maknanya tuh seru. Selanjutnya ada kata nyokap,
Nyokap itu artinya ibu atau mama. Selanjutnya ada kata sok-sokan. Sok-sokan itu berlagak. Ada the moment of truth. Artinya tuh adalah momen kebenaran. Ada kata hangout. Artinya tuh pergi bersama. Kata nyepik. Arti nyepik tuh adalah ngomong. Kemampuan bermain kata untuk berebut perhatian. Ada kata menye-menye. Menye-menye itu adalah ketika seseorang sedang sedih kemudian menjadi manja yang berlebihan. Selanjutnya ada kata love yourself. Di sini tuh adalah mencintai diri sendiri. Selanjutnya ada kata event, yaitu acara. Kata cowok memiliki arti laki-laki. Ada kata neng, panggilan untuk anak perempuan. Gombal memiliki arti rayuan. Selanjutnya ada kata mantan. Artinya tuh bekas. Adalah sebutan untuk seseorang yang pernah menjalin hubungan dengan kita. Kata kelar itu artinya adalah selesai. Dan yang terakhir ada kata minggat. Minggat itu artinya adalah pergi tapi tanpa izin. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang hasil dan pembahasan. Dari data tersebut kita mendapatkan beberapa bentuk bahasa gaul. Yang pertama ada bahasa gaul akronim atau singkatan kata, yaitu bentuk-bentuk singkat sebuah kata yang dapat dimodifikasi melalui penggabungan huruf awal dari beberapa kata. Dari film Dear Nathan Hello Salma ini, kata singkatan populer di kalangan remaja adalah kepo, yang berarti knowing every particular object. Dari contoh tadi, singkatan tersebut itu berasal dari bahasa Inggris. Yang kedua ada bahasa gaul prokem. Istilah ini muncul pada tahun 80-an. Saat itu, prokem dikenal sebagai bahasanya para bajingan atau anak jalanan. Bahasa prokem merupakan bahasa kode yang hanya dapat digunakan dan dipahami oleh beberapa kalangan atau remaja. Di dalam film Dear Nathan Hello Salma ada beberapa kata prokem yang sering digunakan. Yang pertama itu ada kata bokap yang berasal dari kata bapak yang dibentuk dengan menambahkan huruf ok di tengah suku kata pertama yakni menjadi bokap. Yaitu yang kedua ada nyokap. Sebagai pasangannya, katanya ibu dalam bahasa Betawi juga ditambahkan oke, tapi akhiran aka diganti dengan ap menjadi nyokap. Lalu ada penggunaan morfologi dalam bahasa gaul. Morfologi adalah salah satu cabang dari ilmu linguistik yang objek kajiannya perlu diperjelas hingga batas-batas bidang penerapannya dapat ditentukan dengan jelas. Morfologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari susunan gramatikal dan bagian-bagian kata. Contohnya penggunaan kata menye-menye dalam film Dear Nathan Hello Salma dapat diartikan sebagai sedih atau galau yang berlebihan. Lalu yang terakhir ada penggunaan afiksasi. Dalam bahasa gaul, afiksasi adalah proses atau hasil penambahan prefiks. Afiksasi dapat dikatakan juga sebagai penggabungan akar kata dengan afiks. Afiks merupakan bentuk terikat yang ditambahkan pada kata dasar dan pemakaiannya dapat mengubah makna gramatikal atau bentuk. Dalam film Dear Nathan Hello Salma ada penggunaan prefiks yang terdapat pada dialog tokoh Nathan, yaitu bukan gue yang gak ada kemajuan, tapi lo yang terlalu dalam mengenang mantan lo ini. Penggunaan kata prefiks me pada contoh tadi yaitu mengenang, yang dapat diartikan sebagai membangkitkan kembali dalam ingatan, membayangkan atau mengingat-ingat. Kesimpulannya adalah fenomena penggunaan bahasa gaul dalam industri perfilman Indonesia memiliki daya tarik tersendiri, terutama pada film-film remaja, dan berhasil mempengaruhi struktur kaidah bahasa kita sehingga bahasa gaul kini digunakan masyarakat sebagai alat komunikasi sehari-hari. Dalam penelitian ini, bahasa gaul bisa dihubungkan dengan pembelajaran penggunaan bahasa dalam jangkauan yang luas. Karena bahasa akan mengalami perubahan seiringnya waktu. Penggunaan bahasa gaul adalah dalam film terkadang memberikan efek menarik. Sisi positifnya ini memberikan perasaan dan kesan autentik. Hal ini dapat membuat film tersebut lebih relevan dan dapat diterima oleh penonton, terutama generasi yang menggunakan bahasa gaul ini. Namun, penggunaan bahasa gaul juga dapat menimbulkan beberapa kekhawatiran. Dalam beberapa kasus, penggunaannya mungkin sulit dipahami oleh audiens dengan latar belakang budaya atau bahasa yang berbeda. Selain itu, kata-kata ungkapan mungkin digunakan dengan tidak pantas atau menyinggung kelompok tertentu.
Sekian, terima kasih.